Halo teman-teman, kali ini saya akan membagikan sebuah ilmu yang insya Allah bisa sangat berguna banget ya bagi kamu, terutama yang sedang dilanda banyak masalah. Saya akan memberikan sebuah ilmu yang selalu saya gunakan kalau saya ingin hidup saya damai. Oke, begini. Kalau sedang ada masalah, sebenarnya jangan anggap masalah itu sebagai sebuah bencana. Jangan. Pertama, setiap masalah itu, kalau bagi saya, adalah teguran dari Yang Maha Kuasa untuk kembali ke jalan yang benar. Nah, mungkin banyak di antara kamu yang berkata, aduh mas, saya ini udah kurang bener apa sih dalam hidup, saya sudah banyak beribadah, bahkan saya mungkin sering juga menolong orang, tapi kenapa sih nasib saya kok begini? Gini loh, mungkin bencana atau musibah yang sedang kamu hadapi ini itu supaya kamu lebih deket lagi. Saya tahu kamu udah deket, tapi tolong deh lebih dekat lagi dengan cara rutin berbagi suatu hal yang bernama cinta. Berbagi cinta itu bukan selingkuh, teman-teman, tapi kamu memberikan cinta kepada orang lain supaya mereka bahagia. Itu dulu. Nah, pasti banyak yang bingung ya, Mas. Kalau kita niatnya berbagi cinta tuh maksudnya gimana sih? Gini loh. Berbagi cinta yang saya maksud, intinya niat kita berbagi itu untuk membahagiakan dia. Apapun yang kita berikan, apapun yang kita lakukan untuk dia, niatnya nomor satu ingin membahagiakan dia dulu. Nah sekarang, coba siapa di antara kamu yang ketika berbagi, bersedekah, ngincer pahalanya dulu? Salah nggak sih kalau ngincer pahala? Nggak salah kok, saya juga pengen pahala dari Yang Maha Kuasa, tapi tolong, itu nomor dua. Nomor satunya, incer bagaimana caranya supaya ketika saya berbagi, orang yang saya bagi, orang yang saya tolong itu bahagia. Coba deh perbaiki pola pikirnya dulu. Nomor satu, saya ingin membantu agar dia bahagia. Rasanya beda loh di hati. Boleh dicoba. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, bagaimana mas caranya supaya kita bisa berbagi nih? Kita udah tahu tadi dasar-dasar pola pikirnya, terus gimana cara berbaginya? Gini, pertama, kamu harus pahami dulu bahwa ada yang namanya hukum berbagi. Ini nggak diajarin di sekolah, apalagi di kampus. Hukum berbagi, nomor satu, apapun yang kamu bagikan akan kembali kepada kamu dengan izin Tuhan dengan jumlah yang lebih besar dari apa yang kamu bagi. Syaratnya tapi ada dua. Benar. Kalau kamu ingin apa yang kamu bagikan itu kembali kepada kamu dengan jumlah yang besar, syaratnya cuma dua. Yang pertama, apapun yang kamu bagikan itu harus positif. Yang kedua, ikhlas. Benar. Contoh, kamu berbagi uang kepada orang lain, harus positif. Tujuannya untuk menolong dia, bukan untuk dia maksiat. Iya benar, harus positif dan juga ikhlas. Ikhlas itu artinya kamu nggak usah ngeluh dong. Udah ngeluarin duit, jangan di dalam hati, aduh sayang banget nih duit gue. Udah duit satu-satunya lagi gue keluarin, nyusahin gue aja lu. Aduh, barang siapa yang berbagi kemudian dia tidak ikhlas, itu yang namanya berkahnya, pahalanya, mungkin efeknya tidak akan maksimal. Jangan pernah mengeluh setelah berbagi, itu kuncinya, oke? Nah sekarang, saya akan menjelaskan apa aja sih yang bisa kamu bagikan supaya hidup kamu penuh dengan keberuntungan. Jawabannya tergantung dari apa yang kamu mau. Kamu pengen apa? Pengen pinter? Kalau mau pengen pinter, bagi ilmu. Contoh kayak saya nih. Banyak orang bingung, kenapa kok saya pinter banget? Kuncinya saya pakai hukum ini. Saya bagikan ilmu kepada kamu, otak saya makin encer. Itu. Sekarang coba kamu tanyakan diri kamu sendiri, apa yang ingin kamu lipat gandakan dalam hidup kamu? Coba. Seandainya saya ingin melipat gandakan uang saya, Mas. Ya udah, pakai teknik ini. Kamu bagikan uangmu dengan tujuan nomor satu, ingat, membahagiakan orang itu. Untuk keluar dari masalah, kemudian ikhlasin.
Lihat deh, tiba-tiba uang kamu makin banyak, padahal kamu keluarin buat berbagi. Kamu pengen pinter? Gampang. Kamu pengen pinter, bagikan ilmu yang kamu punya walaupun sedikit dengan tujuan positif. Ngeluarin orang lain dari masalah pakai ilmu yang kamu punya, itu ada efeknya loh buat kamu. Otak kamu tiba-tiba akan encer. Bahkan, saya punya rahasia nih. Kalau kamu pun ingin anak, urus dulu anak orang lain, terutama anak yatim. Urus mereka dengan ikhlas, dengan sabar. Lihat deh, tiba-tiba kamu akan punya anak. Bisa dicoba. Nah, pertanyaan berikutnya pasti gini, Mas. Saya ini susah buat ketemu orang-orang yang bisa saya bantu, bisa saya tolong. Saya ingin uang saya berlipat ganda. Saya pengen nolongin orang, bener deh, ikhlas. Tapi saya bingung gitu loh, mencari siapa yang harus saya tolong. Gini, orang yang harus kita tolong, nomor satu adalah keluarga kita dulu. Lihat deh, masih punya orang tua nggak? Masih. Orang tua kita butuh bantuan nggak? Kita sedekahin dulu mereka. Ingat, positif, ikhlas, tuh dijaga tuh dua hal. Setelah orang tua, baru orang lain. Om tante kita, ada nggak yang susah? Sepupu kita, ada yang susah nggak? Tolong mereka dulu. Karena bagaimanapun, kalau mau bersedekah itu ada aturannya. Percuma kita sedekah jauh-jauh, tapi keluarga kita melarat nggak kita tolong. Itu nggak ada faedahnya, teman-teman. Perhatikan dulu, itu penting. Nah, sekarang di bagian akhir ini, saya ingin membagikan bagaimana cara memadukan teknik berbagi untuk mengeluarkan kamu dari depresi mungkin. Caranya gini, kalau memang kamu pengguna handphone, Android terutama, coba download aplikasi Kita Bisa. Benar, Kita Bisa. Kamu di situ akan bisa melihat foto dan juga cerita dari orang-orang yang maaf kena musibah di sekitar kita. Nah, ketika kamu sekarang sedang depresi, masalah percintaan, masalah karir, masalah keluarga, apapun masalah kamu, coba deh buka aplikasi Kita Bisa, kamu lihat di situ cerita-cerita orang yang miris hidupnya dan butuh bantuan. Kamu masih ngerasa hidup kamu paling sial? Enggak. Kamu akan ngerasa hidup kamu ternyata masalahnya kecil dibanding mereka. Kamu sudah sadar betapa mereka butuh bantuan, bantu mereka pakai sedekah. Lihat, masalah kamu beres. Itu dia.